Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derinda Dwi Abadania dengan NIM 2203 211000052 dari Agribisnis D. Di sini saya akan membuat video tutorial analisis conjoin dengan aplikasi SPSS versi 25. Dan saya akan mempresentasikan hasil analisis conjoin saya dengan judul analisis preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam memilih minuman kopi kemasan botol. Video ini untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester matkul atau mata kuliah metode kuantitatif 2. Sebelum kita ke aplikasi SPSS-nya, alangkah baiknya kita untuk membuat atribut. Nah, di sini untuk atribut analisis saya pada minuman kopi kemasan botol ada 5 atribut. Yang pertama ada aroma, yang kedua ada harga, yang ketiga ada rasa, yang keempat ada berat isi, yang kelima ada kekentalan. Di sini ada juga level atribut. Untuk atribut aroma, ada aroma tidak harum, aroma harum, dan aroma sangat harum. Dan yang kedua ada harga. Untuk level atributnya ada harga kurang dari 4.000, harga 4.000 sampai 6.000, harga lebih dari 6.000. Untuk atribut rasa, levelnya ada pahit dan manis. Untuk yang berat isi, level atributnya ada 200 ml, 240 ml, serta 250 ml. Untuk yang kekentalan, di sini level atributnya ada tidak kental, kental, dan sangat kental. Nah, untuk atribut ini tujuannya untuk dibuat stimuli. Stimuli itu untuk pertanyaan buat responden. Setelah membuat atribut, lalu membuat folder khusus untuk analisis conjoin. Nah, di sini saya membuat folder di local disk C karena agar gampang saja untuk mencari filenya. Setelah itu klik baru, klik folder. Nah, nanti bakal ada tulisan folder baru. Nah, ganti saja menjadi analisis conjoin. Setelah mengganti nama dan membuat folder, lalu klik aplikasi SPSS-nya. Setelah muncul seperti ini, lalu klik data, lalu klik orthogonal design dan klik generate. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Untuk faktor nama atribut dan untuk faktor label adalah nama keterangan atribut. Nah, di sini masukkan atribut yang pertama yaitu aroma. Masukkan juga atribut keterangannya. Aroma minuman kopi botol. Setelah itu klik add. Nah, masukkan semua atribut seperti cara yang tadi. Lalu klik aroma, klik define value untuk memasukkan level atributnya. Lalu klik 1, masukkan level atributnya sesuai urutan. Setelah ditulis, lalu klik continue. Lakukan ke semua atribut untuk memasukkan levelnya, lakukan semuanya, caranya sama. Setelah itu, klik create new data dan klik file. Nah, cari dokumen yang sudah dibuat tadi. Masukkan nama. Di sini saya menamakan stimuli kopi. Lalu klik save. Setelah itu klik OK. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini. A plan is successfully generated with 16 card. Di sini ada atau 16 stimuli. Nah, untuk melihat stimuli yang sudah disimpan tadi, lalu klik file manager, klik local disk C. Saya menyimpannya di local disk C.
lalu klik folder analisis conjoin. Nah, di sini sudah terlihat bahwa stimuli copy sudah tersimpan di file ini, lalu klik file tersebut. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada 16 card untuk stimulinya. Nah, setelah mendapatkan stimuli, langsung kita beralih ke Google Form-nya untuk membuat pertanyaan yang ditujukan untuk responden kita. Di sini saya membuat judul analisis preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam memilih minuman kopi. Nah, di sini juga ada petunjuk pengisiannya. Saya menggunakan metode skala Likert untuk metode scoringnya. Nah, di sini ada satu untuk sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, yang ketiga netral, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Nah, ini adalah stimulinya, seperti aroma sangat harum, harga lebih dari 4.000, dan lain sebagainya. Di sini juga ada 16 pertanyaan sesuai dengan stimulinya. Setelah itu, setelah sudah mendapatkan 20 responden, lalu kita melihat data mentahnya. Nah, ini adalah data mentahnya. Ini untuk skor-skor per pertanyaan. Dan ini adalah data yang sudah saya rekap. Nah, data ini kita copy ke aplikasi SPSS-nya untuk diteliti. Nah, kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS. Klik New, lalu klik Data. Langsung kita copy di sini. Untuk mengedit desimalnya, di sini klik langsung desimal. Langsung saja copy, langsung pasang ke semua variabel. Nah, untuk penamaannya, ini pertama ada responden, yang kedua D1 sampai D16. P ini adalah penilaian. Penilaian 1, penilaian 2, penilaian 3. Nah, setelah selesai diedit, lalu klik save untuk save data tersebut. Nah, setelah di save, lalu dilanjutkan untuk analisis conjoin-nya, klik file, klik new, lalu klik syntax. Nah, saya sudah mempunyai kodenya untuk analisis conjoin. Copy saja ke sintaksnya. Nah, untuk alamat atau lokasi filenya langsung saja klik di sini. Nah, copy. Langsung kopikan ke sintaksnya. Untuk stimuli copy itu sesuai dengan penamaan dari file SPSS-nya. Nah, sama halnya seperti yang ada di bawahnya, yaitu data. Nah, untuk skor ini adalah banyaknya stimuli dari P1 sampai P16. Untuk subjek yaitu respondennya. Untuk faktor itu adalah atributnya, dan atribut yang dimasukkan ke sintaks ini harus urut. Lalu klik run, klik out. Ya,
Di sini sudah terlihat bahwa overall statistik untuk nilai utilitas, important value, dan korelasi. Dan ya, segitu saja tutorialnya untuk analisis conjoint di SPSS. Dilanjutkan presentasi dari saya mengenai analisis saya, yaitu analisis preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam memilih minuman kopi kemasan botol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Rinda Dwi Abadania dengan NIM 220321100052 dari Agribusiness Day. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya yang berjudul Preferensi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam memilih minuman kopi kemasan botol. Adapun daftar isi yang saya terangkan nanti, yang pertama yaitu dahuluan yang mencakup latar belakang, alasan memilih, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua yaitu metode penelitian. Di sini saya akan menerangkan sumber data, penentuan responden, karakteristik responden, serta analisis data. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menerangkan tentang atribut dan level yang ada di analisis saya. Yang kedua yaitu utilities, ketiga important value, yang keempat correlation. Yang keempat yaitu kesimpulan dan saran, dan kelima appearance. Masuki bab pertama yaitu latar belakang. Kopi merupakan salah satu tanaman yang paling banyak diproduksi di Indonesia. Menurut International Coffee Organization tahun 2019, Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Hal ini sesuai dengan banyaknya orang yang sedang minum kopi, bahkan meminum kopi sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian dalam Wordata, konsumsi kopi di Indonesia meningkat sebesar 8,2% setiap tahunnya sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Pasokan kopi diperkirakan mencapai 795.000 ton pada tahun 2021. Alasan memilih. Minuman kopi dalam kemasan semakin populer di kalangan pelanggan yang ingin menikmati kopi tanpa harus menyeduhnya. Kemasan botol memberikan kemudahan dan mobilitas bagi pelanggan. Pilihan merek minuman kopi kemasan botol menjadi semakin luas dan beragam. Dengan inovasi yang terus-menerus dalam hal rasa, kandungan kafein, dan bahkan bahan tambahan seperti susu dan gula, hal ini menciptakan persaingan yang ketat antara produsen kopi kemasan botol untuk mendapatkan perhatian dan loyalitas konsumen. Latar belakang masalah ini menggarisbawahi pentingnya penelitian tentang preferensi konsumen dalam pemilihan merek, rasa, pengenalan, dan harga minuman kopi kemasan botol, mengingat dinamika pasar yang cenderung pesat, persaingannya yang ketat dalam industri minuman kopi kemasan botol ini. Nah, untuk rumusan masalahnya tersendiri, yaitu yang pertama, ada atribut apa yang menjadi prioritas utama konsumen dalam kemasan botol. Yang kedua, yaitu bagaimana karakteristik konsumen mahasiswa Universitas Trunojoyo dalam memilih produk di kemasan botol. Untuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana tingkat preferensi konsumen mahasiswa Universitas Trunojoyo terhadap keputusan pembelian minum kemasan botol. Untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui atribut apa saja yang menjadi prioritas utama konsumen dalam kemasan botol. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui karakteristik konsumen mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam minuman kopi kemasan botol. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat preferensi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dalam keputusan atau terhadap keputusan pembelian minuman kopi kemasan botol.
Nah, untuk manfaat penelitian sendiri yaitu yang pertama, diharapkan dapat membantu produsen meningkatkan kualitas produksi mereka dengan memahami berbagai aspek seperti rasa, aroma, dan kekentalan. Ini dapat membantu menciptakan kopi kemasan botol yang lebih enak dan konsisten. Manfaat yang kedua yaitu diharapkan dapat memberikan informasi tentang preferensi konsumen terhadap pembelian minuman kopi kemasan botol. Selanjutnya yaitu bab 2, metode penelitian. Yang pertama ada sumber data dan penentuan responden. Pengumpulan data primer diperoleh dari kuesioner melalui Google Form dengan responden 20 orang. Skala sikap yang digunakan adalah skala Likert yang berupa kata-kata yang diskor seperti sangat setuju skor 5, setuju skor 4, netral skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1. Untuk penentuan responden sendiri yaitu orang yang sudah pernah membeli minuman kopi kemasan botol dan dengan catatan minimal berusia 17 tahun karena sudah dianggap rasional dalam mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu karakteristik responden. Responden laki-laki sebanyak 12 orang dengan persentase 60% dan responden perempuan sebanyak 8 dengan persentase 40%. Hal ini dikarenakan lelaki mempunyai pilihan preferensi minuman kopi yang lebih tinggi melalui untuk meningkatkan status sosial mereka. Sedikit wanita yang mampu membeli kopi bermerek mahal yang mulai menjamur sekarang ini. Disebabkan perempuan memiliki penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan lelaki yang banyak bekerja daripada perempuan muda. Selanjutnya yaitu karakteristik responden umur. Sebagian besar usia responden yang membeli minuman kopi kemasan botol adalah usia 19 tahun, sebanyak 9 orang dengan persentase 45%. Memahami variasi usia konsumen merupakan hal yang penting bagi para produsen dikarenakan usia akan mempengaruhi selera konsumen terhadap produk. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis conjoint untuk mengetahui atribut mana yang menjadi preferensi utama konsumen dalam pembelian minuman kopi kemasan botol. Dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Berikut adalah contoh dari pertanyaan analisis saya. Selanjutnya yaitu bab ketiga, hasil dan pembahasan. Nah, untuk atribut dari penelitian saya di sini menggunakan 5 atribut, yaitu aroma, harga, rasa, berat isi, dan kekentalan. Nah, untuk level per atributnya yaitu yang pertama ada atribut aroma. Level atributnya yaitu aroma tidak harum, aroma harum, dan aroma sangat harum. Yang kedua yaitu atribut harga dengan level harga kurang dari 4.000, harga 4.000 sampai 6.000, harga lebih dari 6.000. Untuk level atau atribut yang rasa, level atributnya ada pahit dan manis. Untuk atribut berat isi, level atributnya yaitu 200 ml, 240 ml, 250 ml. Untuk atribut kekentalan, level atributnya yaitu tidak kental, kental, dan sangat kental. Nah, berikut adalah nilai utilitas. Di sini dilihat bahwa atribut aroma, konsumen lebih menyukai aroma harum. Dan untuk harga, di sini konsumen lebih menyukai harga kurang dari 4.000. Untuk rasa, konsumen lebih memilih rasa manis. Berat isi, di sini konsumen lebih memilih ukuran berat isi 250 ml. Untuk kekentalan, di sini konsumen lebih memilih sangat kental. Untuk hasil interpretasi, ada hasil analisis penelitian nilai utilitas dari masing-masing level atribut hasil analisis conjoint. Produk minuman kopi kemasan botol dapat dilihat bahwa pada tingkat atribut aroma, konsumen lebih memilih aroma harum. Dengan banyak 0,2
229. Untuk atribut harga, konsumen lebih memilih harga kurang dari 4.000 dengan angka 0,363. Untuk atribut rasa, konsumen lebih memilih rasa manis dengan angka 0,997. Untuk atribut berat isi, konsumen lebih memilih ukuran berat isi 250 ml dengan angka 0,210, dan konsumen kenalan dengan kriteria yang sangat kental dengan angka 0,137. Selanjutnya yaitu adalah important value. Important value ini adalah peringkingan antara per atribut semuanya. Nah, untuk di analisis saya, di sini atribut atau ranking pertama yaitu rasa, yang kedua harga, yang ketiga berat isi, yang keempat yaitu kekentalan, dan yang kelima aroma. Pada tabel important value diperoleh hasil bahwa atribut rasa inilah yang menjadi atribut yang paling diprioritaskan oleh konsumen dengan nilai 43,613, di mana rasa inilah yang menjadi prioritas atau pertimbangan utama konsumen dalam membeli produk minuman kopi kemasan botol. Kedua yaitu adalah atribut harga dengan nilai 17,941. Kemudian ada atribut berat isi dengan nilai 15,410. Selanjutnya yaitu atribut kekentalan dengan nilai 11,958. Dan yang terakhir adalah atribut aroma dengan nilai 11,079. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi konsumen, rasa minuman kopi kemasan botol merupakan yang paling utama dalam menentukan mereka akan membeli dan mengonsumsi minuman kopi kemasan botol. Selanjutnya yaitu korelasi. Pada tabel didapat hasil nilai SIG pada peringkat version R dan kendal tahu sebesar 0,000. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dianggap valid karena angka atau nilai SIG pada peringkat version R dan kendal tahu memberikan hasil korelasi yang signifikan, yaitu lebih kecil dari taraf kesalahan sebesar 0,05. Pada nilai persen R menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen dengan profil atribut pada sikap konsumen minuman kopi botol. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 99,2% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, sedangkan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kuesioner 20 orang responden mengenai preferensi konsumen dalam memilih produk minuman kopi kemasan botol, dapat diambil kesimpulan antara lain. Yang pertama, konsumen lebih menyukai produk minuman kopi kemasan botol dengan aroma yang harum dengan harga kurang dari 4.000. Konsumen juga menyukai tekstur minuman yang sangat kental dengan rasa manis dan berat isi yang konsumen pilih adalah ukuran berat isi 250 ml. Yang kedua yaitu urutan atribut. Yang penting bagi konsumen dalam membeli produk minuman kopi kemasan botol, yang pertama adalah rasa. Rasa inilah yang menjadi atribut paling utama atau paling penting bagi konsumen dalam pembelian minuman kopi kemasan botol. Dan yang kedua ada atribut harga, tiga berat isi, keempat kekentalan, dan yang terakhir adalah aroma. Yang ketiga adalah preferensi konsumen sebesar 99,2% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, sedangkan sisanya 0,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya yaitu saran. Adapun saran yang diberikan dari hasil penelitian ini, sebaiknya produsen pembuat minuman kopi kemasan botol memperhatikan atribut yang paling diprioritaskan utama konsumen dalam memilih minuman kopi kemasan botol, sehingga produsen dapat meningkatkan pendapatannya dan produsen sebaiknya mengoptimalkan produknya
yang sesuai dengan preferensi konsumen, yaitu dengan mempertimbangkan atribut dan urutan atribut seperti pada hasil penelitian ini. Yaitu yang pertama ada rasa. Rasa inilah yang menjadi prioritas utama konsumen dalam keputusan membeli. Selanjutnya ada harga, berat isi, kekentalan, dan terakhir aroma. Nah, berikut adalah lampiran-lampiran dari hasil analisis saya. Di sini ada atribut, ada stimuli, ada pertanyaan juga, form, dan ini adalah data mentah yang diambil atau yang sudah terkumpul dari semua responden saya yang mengisi. Dan ini adalah data rekaman dari data mentahnya. Dan ini kode analisis conjointnya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.